grooming, topik yang lagi jadi pembahasan hangat akhir-akhir ini. Wah, hi people, pasti udah denger kan tentang istilah child grooming? Karena baru-baru ini publik jadi heboh karena ada seorang public figure yang menceritakan tentang kisah pengalaman pribadinya di sebuah buku yang membuat orang jadi melihat ini kayaknya ada child grooming nih yang terjadi di dalam kasus tersebut. That's why kita akan membahas tuntas seputar child grooming, and you are in the right place. Sudah mampir di video saya ini, berarti sudah tepat tonton sampai akhir karena kita akan membahas tentang child grooming sampai akhir. Oke, hi people. Jadi child grooming itu apa sih? Child grooming itu adalah suatu manipulasi psikologis ya yang dilakukan oleh seorang pelaku. Pelakunya dewasa nih terhadap anak di bawah umur. Waduh, anak di bawah umur ini bisa dibilang anak yang kategorinya di usia di bawah 18 tahun. Jadi remaja itu juga termasuk anak ya. 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun itu juga termasuk anak loh, anak remaja. Dan seringkali tidak disadari oleh korban maupun orang-orang sekitar korban. Kenapa sih si pelaku ini melakukan pendekatan, melakukan manipulasi psikologis? Biar apa? Tujuannya cuma satu, eksploitasi seksual. Seringkali eksploitasi seksual, fisik maupun emosional yang dilakukan oleh pelaku, tapi memang utamanya adalah eksploitasi secara seksual. Nah, karena lagi mencuat akhir-akhir ini, banyak orang yang mulai berkomentar ya, langsung pada ngejulit. Kenapa sih kok mau aja korbannya? Lagian kenapa nggak speak up aja? Kenapa orang sekitar juga nggak pada mencegahnya gitu ya? Mau sama mau kali. Nah, di sini nih letak kepandaian dari seorang pelaku child grooming. Karena pelakunya itu melakukan pendekatan secara halus, tidak dengan kekerasan, dengan paksaan, tapi dengan perhatian, dengan kasih sayang. Yang prosesnya ini bisa saja singkat dalam hitungan hari, tapi bisa juga berbulan-bulan. Jadi dia bisa sabar banget untuk PDKT sama si anak di bawah umur ini, yang ujung-ujungnya adalah untuk mengendalikan, mengontrol si anak yang kemudian nanti dieksploitasi seringkali secara seksual. Nah, hi people, kita perlu waspada ya terhadap tindak kekerasan grooming ini, karena ini termasuk pelecehan seksual ya. Soalnya banyak yang tidak sadar karena halusnya PDKT atau pendekatannya sehingga tidak sadar lama-lama masuk ke dalam perangkap dari pelaku. Nah, pelaku biasanya memang mendekati dengan baik, dengan ramah, penuh perhatian, kasih sayang, dan tidak jarang mereka tuh memberikan hadiah-hadiah, perlakuan istimewa, sehingga memang anak yang menjadi korban tuh kayak merasa, aduh, aku diperlakukan spesial loh, aku ada yang sayang loh, ada orang yang ngertiin aku loh. Nah, di sini letak kelemahannya, di mana korban akhirnya pelan-pelan percaya, merasa nyaman, dan masuk ke dalam jebakan si pelaku. Dalam proses child grooming memang ada tahap-tahapannya ya, di mana tadi pelaku memberikan kenyamanan terlebih dahulu. Jadi dia building rapport namanya ya, membangun kedekatan, membangun rasa trust, percaya, membuat korban merasa nyaman. Dan kadang-kadang nih yang tertipu ya tanda kutip bukan hanya korban, tapi juga orang sekitar korban. Mungkin orang tuanya, mungkin lingkungan sekitarnya nggak merasa nih bahwa si pelaku lagi melakukan manipulasi. Jadi memang sangat halus ya. Setelah dibuat nyaman dan percaya, pelan-pelan biasanya
pelaku akan memberikan suatu pendekatan di mana si anak menjadi tadi merasa spesial, mungkin ada hadiah-hadiah tertentu, ada perlakuan tertentu, dan kemudian baru pelan-pelan anak diisolasi, alias dijauhkan. Anak akan diisolir dari keluarganya, dari pertemanannya, dari lingkungannya, dan kemudian anak sudah mulai diajak untuk main rahasia-rahasiaan. So, hi people, waspada banget ya kalau anak sudah mulai main rahasia-rahasiaan. Ada hal yang dia sembunyikan, dia nggak mau cerita, nggak mau terungkap, dan itu diminta oleh seseorang gitu. Nah ini hati-hati banget, karena bahaya sih, warning signs ya kalau sudah ada rahasia-rahasiaan itu. Karena dari rahasia-rahasia itulah kemudian pelaku akan semakin memanipulasi si korban dan mulai akan testing boundaries alias ngetes batasan. Biasanya korban akan dites nih, mungkin pelan-pelan dipegang atau disentuh tubuhnya, atau diminta menyentuh area tubuh tertentu, atau diminta membuka pakaiannya, atau mengirimkan foto atau video tertentu. Dan ketika akhirnya korbannya mau, nanti pelaku akan menggunakan itu juga untuk mengancam dan mengintimidasi korban. Nah, disitulah korban mulai semakin terjebak karena semakin masuk ke dalam manipulasi si pelaku. Mulai merasa terancam, takut, terintimidasi, karena dia sudah mau melakukan hal-hal yang diminta oleh pelaku. Dan kalau dia tidak melakukan, pelaku akan memberikan ancaman-ancaman tertentu yang membuat korban semakin ketakutan dan akhirnya semakin menuruti pelaku. Luar biasa memang manipulasinya. Nah, hi people, sekarang ini grooming itu nggak hanya terjadi di dunia nyata ya, tapi juga di dunia maya loh. Nah ini yang perlu diwaspadai. Di era media sosial seperti sekarang ini, game online, banyak predator-predator anak yang mengincar korban itu dari game online atau media sosial. Mungkin dilihat nih, anak yang kesepian, anak yang bisa didekati, kemudian dikirim direct message ya, diajak kenalan, ketemu. Anak nggak tahu ya bahwa yang dia ajak ngobrol dan main di game online ini ternyata orang dewasa, ternyata predator ya. Jadi harus hati-hati banget nih orang tua bisa mendampingi anak apakah mereka berinteraksi dengan sebaya atau seumurannya. Karena di media sosial, game online, banyak nih sekarang menjadi pintu masuk predator-predator anak yang melakukan child grooming. Jadi kalau ditanya ya, sebetulnya anak seperti apa sih yang rentan menjadi korban pelaku child grooming? Sebetulnya kita bisa melihat beberapa profil ya. Biasanya anak yang cenderung kesepian. Anak yang mungkin datang dari keluarga yang katakanlah tidak terlalu harmonis, tidak dekat secara emosional. Anak yang tidak terlalu punya banyak teman. Anak yang tidak percaya diri. Anak yang seringkali memperlihatkan mungkin story atau status di mana dia merasa lonely, kesepian, gak ada yang temani. Nah, disinilah celah di mana seorang pelaku child grooming itu bisa masuk. Selain anak-anak yang kesepian, anak-anak yang juga datang dari keluarga yang konflik, yang mereka butuh validasi, atau anak yang pernah mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik, emosional, maupun kekerasan seksual di keluarga, mereka jadi lebih rentan terhadap perhatian, tanda kutip ya, perhatian dan kasih sayang dari orang luar. Padahal ternyata si orang yang memberikan perhatian kasih sayang ini juga pelaku child grooming ya. So, sangat berhati-hati. Pelaku child grooming itu bisa ada di sekitar kita loh. Bahkan di sekitar lingkungan tempat anak-anak ya. Mungkin saja ada di lingkungan pendidikan mereka atau di lingkungan tempat mereka les atau ekskul atau tadi ya main game online atau di lingkungan rumahnya. Jadi memang orang tua butuh banget mengawasi secara ketat anak dan juga pergaulan mereka agar tahu kalau ada tindak pelaku kekerasan seksual khususnya child grooming nih, karena memang mereka sangat-sangat halus ya, main cantik lah istilahnya ya. Dan seringkali orang tuanya juga
sama nih jadi korban. Maksudnya orang tua percaya-percaya aja gitu sama si pelaku karena mereka berpikir pelaku ini image-nya baik, menjadi seorang penolong yang menjadi superhero buat anak dan keluarga mereka. So, kayaknya harus hati-hati banget ya sama pelaku child grooming. Dok, apa sih tandanya anak tuh kalau sudah menjadi korban child grooming? Nah, ini buat high people yang punya anak ya. Kita perlu waspada kalau anak sudah mulai ada tanda-tanda perubahan perilaku. Contohnya nih, anak ada perubahan emosi, dia jadi lebih mudah marah, atau jadi lebih gampang nangis, gampang sedih, gampang takut, panik, cemas, ya. Kita perlu aware nih, kenapa ya? Kok si anak jadi lebih mudah cemas, mudah marah seperti ini ya? Atau anak sekarang jadi lebih diem, jadi menarik diri. Yang tadinya ceria, tadinya banyak teman, kok sekarang banyak berdiam diri, kemudian sangat takut berjauhan dari gadgetnya, atau takut ngeliat notifikasi dari gadgetnya. Nah, itu juga tanda-tanda ya. Selain itu, kita juga perlu melihat apakah anak seperti ada rahasia-rahasia yang dia simpan, ada seseorang yang dia sembunyikan. Mungkin dia pakai bahasa-bahasa tertentu, adalah si ini, si orang ini, dia pakai istilah-istilah yang orang tua juga bingung siapa sih orang ini sebenarnya. Nah, itu menjadi warning sign ya. Atau kalau anak tiba-tiba mendapatkan hadiah tertentu atau uang tertentu dalam jumlah yang cukup besar dari orang yang tidak dikenal. Nah, ini juga harus hati-hati. Karena itu mungkin salah satu bentuk manipulasi dari si pelaku. Jadi harus gimana nih kalau misalnya ternyata, ya ampun, ternyata terjadi gitu ya, sudah ada kejadian anak menjadi korban child grooming. Orang tua perlu tenang dulu. Yang pasti amankan, selamatkan dulu anak, baru diberesin permasalahannya ya. Jadi selamatkanlah anak keluar dari manipulasi, dari kendali si pelaku. Oke, save your child, kemudian baru bagaimana caranya diberesin nih permasalahannya ya. Batasi akses sama si pelakunya, kemudian mulai tangani permasalahan ini. Apakah perlu ditindaklanjuti secara hukum, perlu dilaporkan secara hukum? Silakan. Apakah anak perlu bantuan secara psikologis, butuh bantuan profesional? Silakan. Itu semua dilihat dari kasusnya tentunya ya. Yang pasti orang tua tetap perlu tenang, bersikaplah penuh perhatian, penuh pengertian, jangan menyalahkan anak, jangan membuat anak semakin takut dan merasa bersalah. Jadilah orang tua yang bisa merangkul, mendengarkan, mengerti, sehingga anak tahu dia merasa aman sama orang tuanya dan mau terbuka. Dan setelah itu carilah bantuan-bantuan profesional ya. Karena permasalahan ini memang tidak bisa ditangani sendiri, dan kalau sudah sampai mengancam keselamatan, carilah bantuan hukum yang diperlukan. Nah, buat anak remaja yang menjadi korban child grooming, wajar banget kalau mereka menunjukkan tanda-tanda kecemasan, takut, rasa bersalah, mimpi buruk, sulit tidur ya. Jadi jangan ragu ya buat orang tua membawa anak ke mental health professional, ke psikolog atau ke psikiater untuk mendapatkan assessment, pemeriksaan lebih lanjut, dan tentunya bantuan psikologis yang diperlukan. Karena jangan kita biarkan anak mengalami dampak buruk berkepanjangan dari trauma manipulasi child grooming. Ada satu kisah yang bisa kita jadikan pelajaran ya. Ini ada satu testimoni dari seorang child groomer namanya Jack Reynolds. Jack Reynolds ini pelaku child grooming, pedofilia, pelaku kekerasan seksual di Amerika Serikat tahun 80-an. Dan setelah keluar dari penjara, dia bercerita di sebuah interview ya, bagaimana dia dulu mendekati korban-korbannya. Karena dia melakukan pelecehan terhadap 300 anak. Dan yang dia lakukan itu terhadap anak laki-laki. Nah, jadi hi people, orang tua ya, parents, perlu waspada karena korbannya nggak hanya anak perempuan, tapi bisa juga anak laki-laki ya. Nah, si Jack Reynolds ini bercerita bahwa ada profil anak-anak tertentu yang menjadi incarannya dia. Serem banget ya. Nah, kita pengen tahu kayak gimana sih anak-anak yang jadi incaran seorang pelaku kekerasan seksual. Ternyata anak-anak
yang tidak punya sosok ayah yang ditakuti. Wah, jadi pelaku nih merasa kayak aman aja dia ya mau mendekati si anak karena dia ngeliat, wah ini aman nih, dia nggak punya sosok ayah yang menjadi ancaman buat si pelaku. Dan kemudian anak yang sering sendirian, anak yang kelihatannya nggak bisa cerita gitu ya, banyak kan memendam perasaan, banyak diam, kemudian anak yang juga nggak banyak temannya. Jadi dia bilang itu adalah incaran-incarannya dia. Nah, oleh karena itu ada beberapa tips bagaimana caranya orang tua agar bisa menghindari ya kemungkinan atau risiko anak menjadi korban child grooming. Oke, hi people, khususnya yang udah jadi orang tua nih ya. Ini adalah tips bagaimana agar anak-anak kita terhindar dari risiko menjadi korban child grooming. Yang pertama, kita harus menciptakan keluarga yang harmonis. Nah, ini PR banget ya, PR banget loh untuk menciptakan keluarga yang harmonis untuk anak. Dan yang paling penting adalah sosok ayah, father figure. Ayo, mana ayah-ayah nih? Absen dulu ya. Sosok ayah ternyata penting banget, memegang peranan penting. Ayah yang bisa menjadi role model, ayah yang menjadi pelindung si anak dan ditakuti sama orang luar ya. Maksudnya pelaku kejahatan tuh takut karena di rumah itu atau di keluarga itu ada sosok ayah yang betul-betul laki gitu ya, yang maskulin dan bisa jadi pelindung keluarga. Jadi sosok ayah yang bisa menjadi pelindung. Yang kedua, kita perlu memastikan anak itu bisa bercerita. Dia punya tempat cerita yang aman. Jadi sebagai orang tua kita perlu memberikan ruang yang aman, anak bebas bercerita. Jangan dikit-dikit dijudge, jangan dikit-dikit udah langsung diomelin, dinasehatin. Biarkanlah anak bebas bercerita. Karena ini penting sekali. Ketika anak bisa merasakan aman dan nyaman bercerita di rumah, di orang tuanya, sama orang tuanya, itu adalah salah satu faktor protektif untuk melindungi anak dari korban kekerasan atau korban terjadinya tindak seperti child grooming ini. Oke, tips yang ketiga, kita perlu mengajarkan anak untuk bisa bersosialisasi. Anak tuh harus punya teman loh, harus punya kegiatan sosial. Jadi sebisa mungkin jangan sendiri, jangan asik sendiri dengan dunianya sendiri ya. Jadi memang anak tuh perlu diberikan stimulus ya, diberikan rangsangan untuk dia bisa punya aktivitas berkelompok, aktivitas sosial, punya pertemanan, karena itu akan menjadi salah satu faktor protektifnya. Yang keempat tipsnya nih, parents, kita perlu membantu anak ya mewujudkan kepribadian yang percaya diri. Artinya kita memupuk ya kepribadian yang pede gitu, percaya diri. Bagaimana sih supaya anak itu percaya diri? Kita ajarkan dia untuk mencoba, berkompetisi, berani gagal. It's okay kalaupun kita kalah dalam satu pertandingan, nanti coba lagi. Jadi memang anak perlu belajar gagal, dia perlu tetap diapresiasi terhadap usahanya, perlu dipuji terhadap upaya-upayanya. Dan ini adalah PR orang tua ya, supaya anak menjadi seorang pribadi yang percaya diri dan dia akan bisa speak up, akan bisa stand up untuk diri dia ketika ada orang-orang yang ingin melakukan tindak-tindak yang melanggar batas, hal-hal yang melanggar norma dan etika yang sudah diajarkan oleh orang tuanya. Jadi, yuk kita bentuk anak-anak yang percaya diri. Alright, hi people. Jadi pembahasan child grooming ini cukup panjang ya, dan sudah ada tips-tips juga bagaimana orang tua bisa lebih waspada terhadap tindak kekerasan child grooming ini. Dan tadi ada tips-tips bagaimana agar anak-anak terhindar dari tindak kekerasan ya, baik child grooming ataupun kekerasan yang lainnya ya. Alright, jadi seru banget nih pembahasan kali ini. Dan tadi ada topik mengenai sosok ayah gitu ya, yang penting sekali dalam keluarga. Dan ini kayaknya relate ya dengan pembahasan dimana banyak orang sekarang merasa ada fatherless, ada sosok ayah yang tidak hadir di keluarga. Nah, kira-kira gimana nih kalau kita bahas ini di video berikutnya? What do you think? Tulis di kolom komentar kalau kayaknya topik fatherless itu juga menjadi topik yang menarik, atau punya usul topik yang lain.
tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe kalau belum subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasi karena di channel YouTube ini saya memberikan edukasi, kesehatan mental, dan juga ada podcast yang seru juga. Dan tentunya ada segmen curcol di mana Hi People bisa curhat dan nanti saya bahas bagaimana curhatannya supaya kita bisa belajar bareng-bareng di channel ini. Thank you for watching. Sampai jumpa. Stay safe ya. Bye-bye.